Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Mailisa Oktavira, dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kesultanan Utsmaniyah, di mana kita akan membahas awal mula berdirinya, fase kemajuan atau kejayaannya, fase kemundurannya, dan terakhir fase keruntuhan dari Kesultanan Utsmaniyah ini. Baik, kita mulai dari berdirinya Kesultanan Utsmaniyah, di mana kesultanan ini didirikan oleh bangsa Turki dan kabilah Oghuz dari bangsa Mongol dan utara Cina yang kemudian mereka memutuskan pindah ke Turkistan. Kemudian selanjutnya ke Persia dan di Irak. Kabilah ini dipimpin oleh Sulaiman dan akhirnya mereka menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-9 hingga 10 Masehi, mereka mulai memeluk Islam. Dan pada abad ke-13 Masehi, mereka mulai mendapatkan tekanan dari Mongol sehingga mereka kabilah ini memutuskan melarikan diri ke Asia Kecil untuk mencari perlindungan ke sesama orang Muslim, yaitu saat itu merupakan dinasti Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alauddin II. Nah, kemudian mereka mengabdikan diri ke Sultan Alauddin II ini. Pada masa tersebut, kabilah ini berhasil membantu Sultan Seljuk untuk menghadapi Bizantium, sehingga akhirnya mereka dihadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Asia Kecil itu yang dimaksud adalah saat ini adalah daerah Turki yang bagian Asia. Sebagaimana kita tahu, Turki itu merupakan negara dua benua, di mana ada bagian Eropa dan ada bagian Asia. Begitu. Sulaiman, sang pemimpin kabilah ini, memiliki seorang anak bernama Ertugrul, di mana Ertugrul ini memiliki seorang anak juga bernama Utsman. Ketika Ertugrul meninggal, kedudukannya digantikan oleh anaknya, yaitu Utsman. Maka Utsman bin Ertugrul inilah yang nantinya akan mendirikan kerajaan Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1300 Masehi, eh, dinasti Seljuk ini diserang oleh Mongol. Kemudian Sultan Alauddin II akhirnya terbunuh dan akhirnya berdirilah kerajaan Utsmaniyah. Kesultanan ini mengalami fase-fase cemerlang, salah satunya yaitu yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, di mana di fase kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, Kesultanan ini berhasil menaklukkan Konstantinopel, di mana Konstantinopel itu sudah dicoba untuk ditaklukkan selama 800 tahun sejak percobaan pertamanya, tapi belum bisa dikuasai oleh dinasti Islam manapun. Kemudian, salah satu eh, sultan lagi yang kemudian mengalami fase cemerlang di Kesultanan Turki Utsmaniyah ini, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni, di mana di masa pemerintahannya beliau berkiprah dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang berhasil memajukan keilmuan pada masa Turki Utsmani. Setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ini kemudian dianggap sebagai salah satu faktor yang menjadi fase kemunduran Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmaniyah. Selain hal tersebut, ada juga beberapa faktor lain yang menyebabkan kerajaan Utsmaniyah ini mengalami kemunduran, di mana itu adalah faktor internal, yaitu lemahnya para penguasa yang memimpin saat itu. Kemudian ada juga eh, faktor eksternal, yaitu wilayah yang terlalu luas sehingga menyebabkan kesulitan penguasa saat itu untuk mengatur wilayah kekuasaannya. Kemudian ada juga faktor lain, yaitu heterogenitas penduduk Turki Utsmani saat itu. Pada tanggal 3 Maret 1924 atau tepat 100 tahun yang lalu, Khilafah Islamiyah Turki Utsmani ini akhirnya dihapuskan.
Ini dipercaya, terjadi karena adanya konspirasi Barat dan Yahudi yang kemudian akhirnya menghancurkan khilafah Islam terakhir di muka bumi ini, eee, di mana setelah itu akhirnya Mustafa Kemal Pasha, memutuskan untuk mengganti kerajaan Utsmaniyah ini menjadi Republik Turki setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.